Peristiwa Merah Putih di Manado. Peristiwa Merah Putih di Manado merupakan bentuk perlawanan rakyat Manado dalam memerangi penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia, di mana berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara berusaha merebut kembali kekuasaan atas Manado, Tomohon, dan Minahasa yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda. Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan pasukan sekutu datang bersama Nica ke Manado dan berlaku sewenang-wenang di sana. Nah, bagaimana sih kronologinya? Di sini saya Inaya Maula, kelas 11 MIPA 2 absen 17 akan menjelaskan tentang kronologi dari peristiwa Merah Putih yang terjadi di Manado. Dilatar belakangi oleh berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang baru didengar oleh rakyat Sulawesi Utara pada 21 Agustus 1945. Mereka dengan segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang, serta melucuti semua senjatanya. Namun, kedatangan tentara sekutu bersama Nica pada awal Oktober 1945 di Sulawesi Utara itu membawa suasana rakyat kembali ricuh. Belanda menginginkan kekuasaan sepenuhnya atas Sulawesi Utara, terutama Manado. Tetapi masyarakat pribumi menolak dan memilih melawan. Keberanian warga Minahasa terhadap Belanda dipicu oleh Gubernur Sulawesi, Sam Ratulangi, lewat surat rahasianya. Sam Ratulangi meminta tentara KNIL asal Minahasa yang pro terhadap Republik Indonesia segera melakukan aksi militer di tangsi KNIL di Teling, Manado. Surat rahasia itu lalu diserahkan pada politisi setempat, Bernard Wilhelm Lapian dan CH Taulu, yang merupakan tokoh militer. Sejumlah tentara KNIL yang tergabung dalam PPI atau Pasukan Pemuda Indonesia dan tokoh masyarakat maupun politisi Minahasa langsung merancang perebutan tangsi tentara Belanda tersebut. Perjuangan mereka berhasil. Di tangsi putih dan tangsi hitam, Teling, Manado, para pemuda sukses menawan Residen Komans de Ruyter dan Komandan Nica Letkol de Vries, beserta mereka yang pro terhadap Nica. Para pejuang juga berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya, dan menaikkan kembali warna merah putih ke puncak tiang bendera. Presiden Soekarno mengabadikan peristiwa ini dalam peringatannya 10 Maret 1965 di Istana bahwa hari 14 Februari adalah Hari Sulawesi Utara. Peristiwa ini diberitakan berulang-ulang melalui siaran radio dan telegrafi oleh Dinas Penghubung Militer di Manado, ditangkap dan diteruskan oleh kapal perang Australia SS Luna ke Elite Headquarters di Brisbane. Radio Australia juga menjadikan peristiwa ini sebagai berita utama dan kemudian disebarluaskan oleh BBC London dan Radio San Francisco, Amerika Serikat. Dampak peristiwa ini ternyata cukup besar berpengaruh terhadap tentara sekutu yang juga harus mendeportasi 80.000 tawanan tentara Jepang di Girian. Setelah peristiwa itu, Belanda melakukan serangan balik dan pada 16 Februari 1946 banyak korban berjatuhan. Petinggi KNIL serta Dr. Sam Ratulangi tertangkap dan akhirnya rakyat Manado pun menyerah kalah. Nah, itulah penjelasan tentang peristiwa Merah Putih yang terjadi di Manado. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.